firman Allah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh ketika berdakwah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam digodain sama istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak beriman. Beliau berdakwah dengan segala cara. Salah satunya beliau menjelaskan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, kalian istighfar, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Akan dapat apa orang yang istighfar? Diampuni dosanya saja? Bukan hanya diampuni dosanya, disebutkan ada faedah-faedah di sini. Yang pertama disebutkan dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Allah jamaah, minta ampun sama Allah, bukan hanya di lisan, tapi benar-benar minta ampun. Maka di sini disebutkan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana ketika Umar bin Khattab salat istisqa minta hujan, Umar hanya beristighfar. Sehingga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia ditanya, kenapa kok hanya istighfar? Lalu Umar mengatakan, talabtul ghaith bimajadihi sama allati yustanzal bihil qatar. Umar bin Khattab mengatakan, aku memohon hujan itu dengan majadi. Disebutkan bintang-bintang, artinya aku minta hujan ini dengan kunci yang paling cepat untuk datangkan itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar yursilis sama alaikum midrar. Allah akan kirim hujan buat kalian. Allah kirim. Jemaah, yang menyebabkan orang diharamkan dari rizki itu dosa. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan istighfar, minta ampun sama Allah. Ada yang bertahun-tahun tak punya anak, ada yang bertahun-tahun tak punya istri atau tak punya suami. Ya, sebagian akhwat, Ustaz, minta amalannya Ustaz supaya cepat datang jodohnya. Anda katakan istighfar. Ingat, istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Cari waktu mustajab untuk istighfar. Seharusnya istighfar itu tak kenal waktu. 24 jam kita istighfar, Allah akan dengarkan. Tapi ada waktu-waktu yang lebih didengarkan oleh Allah. Ketika putra-putra Nabi Yaqub alaihissalam berkata kepada ayahnya, istaghfir lana, wahai ayahanda, mohonkan ampun buat kami. Kata Nabi Yaqub, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan beristighfar. Akan beristighfar, artinya dia bukan waktu itu beristighfar, aku akan istighfar. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Nabi Yaqub mengakhirkan istighfarnya di sepertiga malam akhir. Dan kerjaan penghuni surga itu, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Pernah suatu hari Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu di sepertiga malam akhir, dia duduk nggak sholat, ketemu sama kawannya, ya Aba Sa'id, fi mithli hadzal waqt, kata dia, di waktu ini kau hanya duduk aja nggak sholat, ngapain di sini, kata dia. Kata Hasan al-Basri, jiwaku nggak mau diajak sholat,
Dan dia minta aku tidur. Maka aku duduk, aku tidak mau mentaati dia. Aku mau duduk aja. Wallahi jamaah, terkadang kita perlu maksa jiwa kita tidak. Tidur tidak, engkau tidak mau diajak sholat, ya udah, aku nggak mau tidur. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan. Maka kita perlu untuk menantang jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi banyak istighfar. Kemudian di antara waktu istighfar jamaah, waktu duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat duha itu, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Mungkin dulu kita sering baca doa selesai salat duha, Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Iya. Ternyata hadis itu tidak sahih. Yang sahih adalah istighfar. Istighfar 100 kali. Dia tidak harus 100 kali. Artinya sebagian orang satu waktu ana cuma 3 menit. Karena ana kerja di kantor. Ana harus bekerja. Ya sudah istighfar. Selesai sholat istighfar di tempat kerjanya. Terus beristighfar. Ada sebuah hadis yang secara sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi disahihkan oleh sebagian ulama. Di mana Rasulullah SAW mengatakan man aktsaral istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesempitannya jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allahu Akbar. Maka banyak-banyak kita istighfar kepada Allah.